Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Halo adik-adik, perkenalkan namaku Twi. Kali ini kita mau belajar ekonomi dengan materi indeks harga. Adik-adik tahu nggak sih apa itu indeks harga? Nah, biar adik-adik paham mengenai indeks harga, yuk kita simak video ini sampai akhir ya. Nah, adik-adik pasti pernah dong merasakan terjadinya kenaikan di beberapa barang yang adik-adik beli. Nah, ternyata hal tersebut berkaitan loh dengan pengertian indeks harga. Jadi, indeks harga adalah kenaikan harga-harga barang secara keseluruhan dari satu periode ke periode lain yang diukur berdasarkan pencatatan harga di berbagai komoditas yang ada di Indonesia, yang mana pencatatan tersebut merupakan tugas dari BPS. Nah, jadi ada 3 kemungkinan dalam perhitungan indeks harga. Kemungkinan yang pertama, apabila indeks harga lebih besar daripada 100, maka dikatakan harga naik atau disebut dengan inflasi. Kemudian, kemungkinan yang kedua yaitu jika indeks harga kurang daripada 100 yang disebut dengan harga turun, yang mana hal tersebut disebut dengan deflasi. Jika yang terakhir indeks harga sama dengan 100, maka disebut dengan harga tetap atau tidak terjadi kenaikan ataupun penurunan. Oke adik-adik, setelah kita membahas mengenai pengertian indeks harga, kita akan lanjut nih membahas tentang jenis-jenis indeks harga. Jadi, jenis-jenis indeks harga itu terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu indeks harga produsen, yang kedua indeks harga konsumen, yang ketiga indeks harga perdagangan besar, yang keempat indeks harga yang diterima dan dibayar oleh petani, dan yang terakhir yang kelima itu indeks harga saham. Untuk lebih lanjutnya lagi, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen merupakan indeks harga yang umum digunakan untuk menggambarkan pergerakan harga. Dengan kata lain, indeks harga konsumen adalah indeks yang mengukur perubahan-perubahan yang terjadi pada harga eceran barang dan jasa yang diminta konsumen dari waktu ke waktu. Selanjutnya, indeks harga produsen. Indeks harga produsen adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat perubahan harga di tingkat produsen. Pengguna data dapat memanfaatkan perkembangan harga produsen sebagai indikator dini harga grosir maupun harga eceran. Selain itu, dapat juga digunakan untuk membantu penyusunan neraca ekonomi atau PDB. Kemudian, yang ketiga, indeks harga perdagangan besar. Badan Pusat Statistik atau BPS menjelaskan bahwa indeks harga perdagangan besar merupakan harga indeks yang menggambarkan besarnya perubahan harga pada tingkat harga perdagangan besar atau grosir dari komoditas-komoditas yang diperdagangkan di suatu negara atau daerah. Komoditas tersebut merupakan produksi dalam negeri ataupun yang diekspor dan komoditas yang berasal dari impor. Selanjutnya, yang keempat yaitu indeks harga yang diterima dan dibayar petani. Indeks harga yang diterima yaitu indeks harga yang berhubungan dengan pengorbanan atau harga pokok yang telah dikorbankan dengan hasil diterima petani, atau indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani. Sedangkan indeks harga yang dibayar petani yaitu indeks harga yang meliputi pembelian atau biaya konsumsi dan pembelanjaan untuk biaya produksi pertaniannya, atau indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik itu kebutuhan untuk konsumsi sehari-hari maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian. Yang selanjutnya, yang kelima yaitu indeks harga saham. Indeks harga saham yaitu indeks harga yang mengukur perubahan harga saham di pasar modal yang terdiri dari indeks harga saham individu dan indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham individu adalah indeks harga masing-masing saham yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia. Sedangkan indeks harga saham gabungan adalah indeks harga semua saham yang tercatat sebagai komponen perhitungan indeks. Nah, adik-adik kan udah paham mengenai pengertian indeks harga, jenis-jenis indeks harga. Lalu sekarang kita akan mengetahui nih apa sih tujuan dari perhitungan indeks harga. Dalam perhitungan indeks harga
tujuan sebagai berikut. Tujuan dari perhitungan indeks harga yang pertama yaitu sebagai petunjuk atau barometer dari kondisi ekonomi umum. Hal ini mengandung maksud yaitu indeks harga grosir dapat menggambarkan secara tepat tentang tren perdagangan. Yang kedua, indeks harga diterima petani dapat menggambarkan kemakmuran di bidang agraria. Kemudian tujuan yang kedua yaitu sebagai pedoman bagi kebijakan dan administrasi perusahaan. Tujuan yang ketiga, indeks harga dapat dipergunakan sebagai deflator. Maksudnya bahwa pengaruh perubahan harga dapat dihilangkan dengan cara membagi nilai tertentu dengan indeks harga yang sesuai. Proses ini dinamakan proses deflasi dan pembaginya disebut dengan deflator. Tujuan yang keempat yaitu indeks harga dapat dipakai sebagai pedoman bagi pembelian barang-barang. Maksudnya adalah harga barang yang dibeli dapat dibandingkan dengan indeks harga eceran atau indeks harga grosir agar dapat diukur efisiensi pembelian barang-barang yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir yaitu indeks harga barang-barang konsumsi merupakan pedoman untuk mengatur gaji buruh atau menyesuaikan kenaikan gaji buruh pada masa inflasi. Oke, gimana adik-adik? Udah paham kan apa itu tujuan dari indeks harga? Selanjutnya, kita perlu mengetahui bagaimana sih cara menghitung indeks harga. Oke, pada dasarnya, perhitungan indeks harga itu terbagi menjadi dua metode. Metode yang pertama yaitu indeks harga agregatif tidak tertimbang, dan yang kedua metode indeks harga agregatif tertimbang. Lalu bagaimana sih rumus perhitungannya? Kita mulai dari metode indeks harga agregatif tidak tertimbang, yaitu rumusnya adalah sigma PN dibagi sigma P0 dikali 100%, yang mana PN itu merupakan harga-harga pada tahun N atau tahun yang akan dihitung. Kemudian P0 merupakan harga-harga pada tahun dasar. Tahun dasar ini tahun sebelumnya ya, tahun sebelum tahun yang akan kita hitung. Sedangkan sigma itu merupakan jumlah. Kemudian untuk metode yang kedua yaitu metode indeks harga agregatif tertimbang, ada namanya indeks harga dengan metode class Payres, yang mana rumusnya yaitu sigma PN dikali Q0 dibagi sigma P0 dikali Q0 dikali 100%. Nah, yang mana PN itu merupakan harga-harga pada tahun N atau tahun yang ditanyakan, kemudian P0 merupakan harga-harga pada tahun dasar, kemudian Q0 adalah kuantitas barang pada tahun dasar, dan sigma itu merupakan jumlah. Selanjutnya ada metode Pesci, yaitu rumus perhitungannya sebagai berikut. Rumusnya PN dikali Qn dibagi P0 dikali Qn dikali 100%. Oke adik-adik, kita sudah selesai nih pembelajaran pada kali ini tentang materi indeks harga. Semoga adik-adik bisa lebih paham lagi ya tentang apa itu indeks harga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.